Halo semuanya, kenalin nama saya Vincentius Buffon dari Departemen Teknik Geofisika, NRP 50712241042, kelas B. Jadi di sini akan menjelaskan tentang tugas mengenai penghitungan volume dan luas permukaan suatu bangun ruang menggunakan Python. Karena kemarin kita udah menggunakan Python untuk konversi temperatur suhu, sekarang kita untuk penghitungan volume dan luas permukaan. Jadi pertama kita seperti biasa untuk Python open Jupyter Notebooknya dulu. Oke, lalu kita pilih dokumen aja. Kita bikin new notebook. Sip. Oke, ini volume surface area. Oke, kita bikin markdown buat bikin judul dulu aja. Volume and surface area. Jangan lupa ngerannya pakai sekian. Sip. Lalu pertama, karena nanti ada penghitungan, kita buat import NumPy SNP. Baru kita buat pertama di judulnya. Print, udah buka kurung, eh, kutip satu, calculate volume and surface area, yang artinya penghitungan volume dan luas permukaan. Kutip lagi, tutup. Buat di sini kita, maaf ini harusnya tanya satu aja. Nah, di sini kita bikin opsinya. Satu, pakai titik dua. Satu titik. Oke. Pertama kita bikin opsi untuk volume. Lalu yang kedua kita bikin surface area. Oh ya, agak saya gedein aja kayaknya. Nah, sip. Oke, selanjutnya kita masukkan untuk penginputan agar bisa memilih opsi keduanya menggunakan uh, di sini menggunakan A ya saya. A, INT, buka kurung, input, buka kurung lagi, sekutip satu, input the option you choose. Oke, buat empat. Nah, sini baru kita buat untuk opsi yang pertama yakni untuk volume menggunakan if A sama dengan 2 1 titik 2 print enter aja. Kita buat pertama print ya print titik 2 calculate calculate volume, calculate the volume of titik 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 2. Kita pertama kita bikin kubus cube. Kedua kita bikin beam itu balok.
Lalu ketiga kita bikin ini aja ya. Oh ya, triangular prism yang artinya prisma segitiga. Di situ kita bikin silinder atau tabung. Ya, silinder atau tabung. Cube aja. Oke, lalu yang kelima kita buat sphere atau bola. Oke, lalu di sini kita buat untuk menginput atau memilih opsi dari 1 sampai 5 ini. INT input eh oke input di geometri it choose. Oke, satu dua. Oke, baru kita masuk di yang pertama. B sama dengan satu. Di sini B ini untuk yang di sini, untuk yang calculate the volume of. Kalau A ini untuk pemilihan yang dari awal, memilih volume atau surface area. Jadi di sini eh, menggunakan B ya kalau saya. Lalu kita print. Oh, nggak satu aja. Calculate the volume of cube. Nah, karena volume kubus menggunakan sisi ya, jadi kita bikin aja sisinya anggapannya sebagai S. S sama dengan kita buat lagi untuk opsi untuk memasukkan nilainya di beberapa input ya. INT input input the value of height cube in centimeter. Kita berapa centimeter? Hmm, 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 hmm. Oke, kita buat untuk volumenya di sini VC aja ya. Volume cube sama dengan S. Karena S pangkat 3 jadinya kita buat kali dan ini menggunakan 3. Jadi ini artinya S pangkat 3. Lalu kita buat print untuk mendapatkan hasilnya di sini saya menggunakan F aksen volume of cube. Nah, di sini saya menggunakan kurung kurawal. Kenapa kurung kurawal? Karena kalau aku tadi aku coba saya coba untuk kurung yang lain seperti kurung yang ini itu tidak bisa. Jadi error. Jadi saya coba kurung kurawal. CM pangkat 3. Oke, sudah nih untuk cube-nya, untuk kubus. Kita lanjut lagi. Elif. Kita menggunakan else if untuk selanjutnya. Kedua, print calculate the volume of volume of oh ya kita tadi balok baru karena di sini balok menggunakan panjang, lebar, dan tinggi. Jadi saya menggunakan awalnya untuk panjangnya L yang artinya length. Jadinya INT buka kurung input buka kurung lagi
kutip, input the value of length LENGHT length of beam in centimeter. Lalu kita masukkan untuk yang lebarnya. Kita permisalannya B sama dengan INT kurang, kurang input the value of breadth diam in centimeter. Oke. Lalu kita masukkan juga tingginya di sini. Saya menggunakan H ya. Berarti height. Masukkan kembali sama input int input buka kurung lagi baru masukkan input the value of height beam in centimeter. Baru sadar value length beam aja, length beam aja nggak satu kayak oke, sip. Lalu kita masukkan rumusnya. V kita untuk beam kita bikin VB. VB sama dengan P kali L kali T. Jadinya di sini L kali B kali B kali H. Oke, di sini sudah pakai kali H. Oke. Print untuk membuat nilainya nanti muncul jadinya F volume of beam. Gunakan lagi kurung awal. cm pangkat 3. Oke. Oh ya, oke. Kita lanjut ke elif B3. Oke. Calculate the volume of triangular prism. Prisma segitiga. Kita masukkan untuk menghitung prisma segitiga volumenya adalah luas alas dikali tinggi prismanya. Karena prisma segitiga alasnya segitiga maka kita masukkan untuk alasnya kita menggunakan B2 saja ya. B2 yang artinya base dari si prisma itu. B2 sama dengan INT kurang input kurang lagi send input the value of base triangular prism, triangular atau triangle prism. Oke, lanjut setelah B2 kita masukkan H1. Nah, ini B1 juga, B1 aja lah ya. B1, H1. Oke, H1 ini eh, untuk tinggi dari si alas. Jadi tinggi dari si alas H1 kita perusahaan H1 sama dengan INT input action input the value of height from base dari
alas prismanya. Triangular prism. Oke, baru kita masukkan H2 yang merupakan tinggi prismanya. Input input the value of a triangular prism. Oke, saya cek ulang takutnya ada yang typo. Oh, bener aja ada yang typo. Geometri. Hmm, oke, semoga saya tidak ada yang typo lagi. Prism. Oke. Berapa Pak? Kita lakukan penghitungannya. Kita buat saja VTP ya, volume triangular prism. Sama dengan, saya menggunakan kurung terlebih dahulu. Per 2 dikali B1 yang menandakan alas segitiga, alas prismanya yaitu segitiga, dan dikali dengan H1 lagi, tingginya. Baru kita kali dengan, setelah ditutup kurung, baru kita kali dengan tinggi prismanya itu H2. Kita print lagi untuk muncul hasilnya. Misalkan volume of triangular prism ITP C6 pangkat 3. Oke, kita buat lagi untuk elif yang keempat. Print calculate the volume of tube. Satu lagi. Oke, ya sulitnya oke. Kita buat lagi untuk tabung sendiri. Sebenarnya sama halnya dengan prisma. Jadi di alasnya nanti dikalikan dengan tingginya. Jadi kita buat untuk alasnya sendiri karena dia berbentuk lingkaran, jadi kita buat untuk jari-jari itu tidak satu. Sama dengan int input input the value of radius base should in centimeter. Oke. Karena sudah dapat R1-nya, jadi langsung saya tingginya aja. H3 ya. Karena hasil sama H2 tadi sudah kita buat aja H3. H3 int input input the value of height to in centimeter. Oh iya maaf saya baru sadar di sini tidak menggunakan in centimeter ya. In centimeter in centimeter in centimeter. Oke. Habis itu untuk rumusnya sendiri, tabung, iya tabung adalah VT. Kita buat VT saja. VT sama dengan hmm, oh iya 22/7 Pi-nya. Pi dikali dikali R yang dimana R-nya ini kuadrat ya. Baru dikali dengan H3. Oke. Baru kita buat lagi print. Kita print, oh ya, Sun volume of tube kurang awal
If kurang berawal. Oke. Mari kita buat elif kelima untuk volume yang terakhir ya. Hmm. Calculate the volume of sphere. Oke. Karena bola ini sama halnya hanya membutuhkan jari-jari ya. Jadi ini kita hanya masukkan jari-jarinya saja, yaitu dua saja kita buat. Bersama dengan int input the value of radius sphere in centimeter. Oke. Untuk rumusnya sendiri, VS saja buatnya. VS sama dengan 4/3 dikalikan 22/7. 4/3 kali Pi kali R pangkat 3. Dikali R2 3. Oke, setelah itu kita buat lagi ya. Agar muncul hasilnya. Volume of sphere. Kurang awal. Oke. Nah, setelah ini kita buat else saja. Else. Else ini buat apa? Kalau sekiranya kita memasukkan angka yang tidak tertera di pilihannya. Nah, else ini yang berguna untuk memberitahukan bahwa kalau sekiranya anggaplah kita masuk 6, nanti else yang akan memberitahukan bahwa itu tidak ada di pilihan. Jadi kita buat else-nya print. Habis itu kita bikin saja bahasanya there is no number you choose list on the option. Ah, ya, on the option. Oke, baru lanjut kita ke surface area. If karena tadi ini udah A1, kita buat jadi A2. If A2, kita langsung lagi print, calculate the surface area of oke, print kita pertama biasa cube, print kedua kita buat tadi samakan saja beam. Oke, baru kita pilih yang ketiga. Triangular prism. Tapi sebelum itu saya mau ngecek lagi, takutnya ada yang typo. Semoga saja nggak ada ya. Oke, nah, lanjut lagi. Print 4. Apa tadi? Tuh, baru yang tadi. Oke, sphere. Nah, kita buat untuk permisalannya ini untuk menginput opsi dari luas permukaan kita menggunakan C saja karena tadi B sudah kita gunakan C saja C.
P, put input the geometry that you choose. Oke, oke. Kita buat baru if c. Nah, ini untuk si surface area si cube ya. Print calculate calculate the surface area of cube. Karena sama halnya ya untuk luas permukaan hanya menggunakan sisinya saja, jadi kita masukkan sisi int input input the value of side cube in centimeter. Oke, kita lanjutkan untuk rumusnya. Kita menggunakan SFC saja, yang artinya surface cube, surface area cube sama dengan 6 dikali, kita menggunakan kurung terlebih dahulu, S pangkat 2. Ya, coba. Oke. Setelah itu baru kita masukkan lagi untuk sama halnya. Print surface area of cube. Kalau SFC aja. Samakan semua yang tadi ya untuk hitungan. SFC dalam sentimeter kuadrat. Oke. Mari kita gunakan lagi C2 untuk balok beam. Calculate the surface area of beam. Karena beam itu tadi sama halnya menggunakan panjang, lebar, tinggi. Jadi kita samakan saja sama yang tadi. L untuk length. Input the value of length beam in centimeter. Itu oke. Kita lanjut ke tadi B1 ya. B1 jadinya INT input input the value of breadth beam in centimeter. Baru tadi kita KH1 sama dengan int input the value of height beam in centimeter. Oke, untuk rumusnya sendiri, rumus dari luas permukaan balok adalah S, kita buat saja SB ya. SB sama dengan kita menggunakan 2 dikali dalam kurung. Bukan P, L kali B1. Kita buat kurung dalam kurungnya. Oke.
ditambah 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 L dikali H1 ditambah lagi B1 dikali H1. Lalu kita masukkan kembali yang tadi action surface area of beam awal. Mm, 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 mm. Oh ya, SB. Oke, untuk oh ya sudah. Lalu lanjut kita ke prisma segitiga. Itu luas permukaan dari segitiga. Oke, oke. Nah, untuk prisma segitiga ini rumusnya adalah alasnya, kelilingnya, keliling dikali dengan tinggi si prisma ditambah dengan luas alasnya, ya luas segitiganya, luas alasnya prisma ini dikali dengan 2. Jadinya seperti ini. Kita masukkan dulu untuk oh iya, kita masukkan untuk sisi pertamanya. Karena kan ada 3 sisi ya segitiga. Jadi kita masukkan untuk sisi pertamanya. Oke. Input eh input the value of first base triangular prism in centimeter. Keren. Lanjut B2. Oh iya, karena tadi B1 yang di sini, jadi kita menggunakan B saja ya. B dan ini juga B. Oh enggak, ini tetap B1 maaf. Oke. Oh iya. Nah, satu, kita masukkan B2. B2 kan tidak ada yang sama B2. Input the value of second base triangular prism in centimeter. Oke, D3-nya put the value of third base triangular prism in centimeter. Oke, lalu kita masukkan kembali tadi H1-nya. H1 yang mana? H1 untuk si tinggi si alas. Input the value of height from base triangular prism in centimeter. Oke, H2 untuk
Input the value of height base, a height triangular prism in centimeter. Tadang, kalau kita hitung, kita gunakan SFTP aja ya, walaupun agak panjang. Surface Area Triangular Prism. Sama dengan, jadi kita buat kita ukur dulu. B1 tambah, ya, tambah B2 tambah B3 ditambah, nah, eh, nah, 2 dikali satu per 2 dikali B1 kali B, kali satu. Harusnya, oke, friend, persen. Oh, triangular prism SFTP in centimeter. Oh iya, hampir saya lupa. Pangkat 2. Ini belum tadi. Sabar, kita lihat dulu. Oke, ini CM. Langsung saja ya pangkat 2. Nggak perlu ini. Oke, sebentar saya cek ulang. Nah, iya. Sini yang lupa juga. CM pangkat 3. CM pangkat 3. Semoga saja tidak ada yang lupa lagi. Semoga saja. Semoga saja. Oke. Kita lanjut ke if C4. Jadi, print. Calculate the surface area of tube. Oke. Di sini tube sendiri menggunakan sama halnya sih menggunakan tinggi sama jari-jarinya ya. Kita masukkan terlebih dahulu stand jari-jarinya. F1 yang ke input the value of radius tube in centimeter. Oke. Habis itu H3 tadi ya, H3. Ente input the value of cake tube in centimeter. Oke. Untuk rumusnya sendiri, surface atau surface area telus permukaan tabung adalah eh, jadinya pi kali 2 kali pi kali r dikali r tambah h tingginya gitu. Kita bikin SFT. SFT dengan berarti 2 dikali 22/7 kali R1 dikali grup R1 tambah H3.
Artinya sudah benar, oke. Sen untuk menentukan nilainya lagi tadi. Surface area of tube. SFT. CM cut 2. Oke, ini dia yang terakhir harusnya. Sebelum kita menggunakan else-nya lagi. Yaitu bola. Print. Calculate the surface. Eh, sphere. Oke, kita membutuhkan hanya F2 ya. Dengan int input put the value of radius sphere in centimeter. Oke, centimeter. Tek, tek, tek. Oke. Untuk rumusnya sendiri las permukaan adalah 4 dikali 22/7 dikali R2 atau R-nya dipangkatkan 2. Jadi SS saja ya, kita bikin SS. Oh ya, SFS. SFS sama dengan 4 dikali 22/7 kali kali R2 pangkat 2. Oke. Surface area. Oh, sphere SFS CL kuadrat. Oke, baru kita buat lagi else untuk menunjukkan apabila kita eh apa kalau misalnya kita memilih angka yang di luar pilihan tersebut tidak akan keluar. Jadi angka tersebut tidak ada, jadi kita gunakan else untuk memberitahu. Jadi apa? Sama seperti yang tadi ya. There, there is no number. You choose list on the option. Oke, mari kita coba. Semoga saja bisa ya. Nah, di under string letter ada di at line 4. Oh, hmm, oh iya, di sini saya cuma ada satu. Oke, kita ulang lagi coba. Oke, anggaplah kita yang paling mudah dulu. Kita coba untuk kubus ya. Input the geometry that you choose. Kita pilih kubus untuk volume ini. Kalau the value side in centimeter 6 ya. Kita coba 6. 6. 216 centimeter kubik. 6 kali 6 kali 6. Benar. Coba kita coba untuk surface areanya. Satu lagi. Kita 6 lagi. Harusnya 6 dikali 6 pangkat 2 sama saja hasilnya 216. Apakah benar? Ya, benar. Oke. Kalau kita coba yang lain ya. Kita coba hmm, bola. Oh, ini mungkin. Coba balok bim tinggi panjang panjang
Anggap saja 10. Tambah, oh ya, enggak, bukan diameter maksudnya. Lebar kita bikin 5 saja, atau 6 aja, 6. Tinggi 8. Berarti harusnya 10 kali 6 kali 8. Berarti harusnya 480 ya. Iya, betul. Hasilnya 480. Kita coba untuk surface areanya. Dua. Kita samakan saja. 10, 6, 8. Kan 2 kali. Nah, ya, itu. Kalau kita coba hitung 10 kali 6, 10 kali 6 tambah 10 kali 8 tambah 6 kali 8. Berarti 60 tambah 80, 140 tambah 48, 188 dikali 2. 188 kali 2 berarti 376 ya harusnya. Ya, betul. Cukup sekian karena rumusnya benar ya ternyata. Oke. Ehm, ya sudah lah. Jadi begini untuk volume and surface area. Kurang lebihnya mohon maaf kalau saya masih ada typo atau ketidaktelitian saya. Terima kasih.